Malaysia. Itu. Ya, itu saja. Ya. Kenapa kami menggombor-gomborkan tentang ini, tentang Wahabi jangan ngikuti Wahabi? Apa kata Al-Imamul A'zam dalam kitab, dalam kitabnya, dalam kitab syarah daripada Jauhar Tauhid, ya. Apa kata tersebut? Wa qala al-Imamul A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum man qala au i'tiqada. Ya, barang siapa berkatalah oleh imam yang agung. Siapa imam yang agung tersebut? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau bernama Muhammad bin Idris, yang nama kakeknya itu Asy-Syafi'i. Maka dinamakan dengan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i tersebut? Barang siapa yang berkata Allah bertempat ataupun beriktikad meyakini bahwasanya Allah itu memiliki tempat, maka orang tersebut telah kufur terhadap Allah. Bukan saya yang mengatakan. Apa itu kun anta? Kun anta itu nggak ada ilmunya. Kun anta itu orang bodoh. Tapi ini kalam daripada ulama. Di ketika ada orang yang nggak tahu daripada masyarakat awam beriktikad seperti itu, tetapi ulama salaf Imam Asy-Syafi'i telah menegaskan, ya, bagaimana ini? Sedangkan dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, wala takuna awalan kafirin bih, dan jangan adalah kalian itu orang-orang yang awal kufur terhadap ayat-ayat Allah. Peringatan daripada Al-Quran, ya. Kita mengartikan Al-Quran seenak jidat, kemudian kita sampaikan syubhat-syubhatnya terhadap umat. Allah telah mengatakan wala takuna awalan kafirin bih, dan jangan adalah kalian itu orang-orang yang awal-awal kufur terhadap Allah. Karena kenapa? Karena apabila kufur terhadap ayat-ayat Allah, kemudian kita sampaikan syubhat-syubhatnya terhadap masyarakat, maka orang-orang yang setelah kita, orang-orang yang setelah kita nanti mengikuti syubhat kita, maka dosa yang mereka tanggungkan, itu kita juga yang menanggungnya. Mereka yang perbuat itu, tetap kita yang menanggungnya. Ya, sebagaimana mereka kufur, kita telah meninggal, akan tetapi dosa kekufuran mereka juga kita merasakannya. Itu peringatan daripada Allah. Gitu. Maka ini bukan perkataan saya, Bapak. Saya di Wahabi kok kabur? Iya. Ya. Saya dari tadi ngomongnya santai. Coba. Silahkan buat yang lain. Bang Aan, monitor Bang Aan. Yo, halo. Gini Bang Aan, Siap. kenapa tuh Wahabi memang sesat Bang Aan? Kita lihat ceramahnya Mbah Mbah Khalid Basalamah, itu jelas mengatakan Allah mempunyai telapak kaki, Allah kakinya melepuh seperti daging gitu kan. Dia menjelaskan mengatakan Allah punya tangan gitu. Subhat yang terbaru Mbah Khalid Basalamah mengatakan bahwasanya bahwasanya beliau sedang mengajar daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Bayangin, sahabat Rasulullah itu diajar sama Khalid gitu. Itu ngeri itu, Pak. Ngeri itu, Pak. Ya, kalau itu memang salah. Kita sebagai orang yang berakal ya salah. Seperti itu memang. Tapi dia mengatakan kaki Allah itu melepuh di neraka sebagaimana daging melepuh. Kira-kira gimana itu, Pak? Ya itu ya salah. Itu menurut Bapak masih mau mengakui Khalid itu sebagai muslim atau sudah keluar dia, Pak? Enggak, saya nggak pernah mengakui yang bagaimana, enggak. Saya juga bukan orang Wahabi. Nah, tapi ya itu Pak, maksudnya kita ini teman-teman Basri menyampaikan subhat-subhat daripada Wahabi memang ngeri, Pak. Dia mengatakan itu subhat ya, logika masuk akal kan. Jadi dia menetapkan jisim kepada Allah, bahwa Allah itu mempunyai tangan, itu ngeri itu, Pak. Makanya kami bersama Basmi. Assalamualaikum Kun Anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kun Anta, ini ada mau nanya sama ente Kun Anta. Apa tuh? Setahu antum syirik itu ada berapa sih? Syirik itu? Syirik itu ada berapa? Ada berapa bagian? Kok kayaknya kalau Wahabi nyebutin syirik itu makin banyak ya? Makin banyak apa nih? Makin banyak yang syirik. Makin banyak bagiannya, makin banyak macamnya gitu loh. Iya. Syirik itu adalah ketika kita menjadikan Allah Ta'ala, ataupun menjadikan Allah Ta'ala, menjadikan Masya Allah,
barang yang selain Allah itu menjadi bandingan bagi Allah. Itu syirik. Ya, itu syirik itu. Di ketika kita menjadikan sesuatu sebagai bandingan bagi Allah Ta'ala. Contoh seperti kita menjadikan galon ini, ya, galon. Kita menjadikan pohon. Tempat kita meminta kepada pohon tersebut, lalu kita jadikan pohon itu sebagai tandingan bagi Allah. Itu syirik. Itu syirik, Ya, Bapak. ya. Nah, tetapi orang ziarah kubur gimana? Orang ziarah kubur itu mendoakan mayit. Boleh nggak kita mendoakan mayit? Malah diperintah oleh Rasulullah supaya kita itu mendoakan sesama muslim, ya kan? Itu perintah. Boleh nggak ziarah kubur? Boleh. Kata Rasulullah, boleh untuk kita ziarah kubur. Lalu di mana syiriknya? Yang syirik itu di ketika kita menjadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Ya, kita meminta kepada barang selain Allah Ta'ala, itu syirik. Kita beriktikad. Pemahaman syirik itu pada iktikad hati kita, keyakinan. Itu syirik. Terima kasih ya yang udah follow, yang udah posting-posting ulang. Terima kasih semua. Jadi gitu ya Kun Anta ya. Berarti ada pun perkara apa namanya? Syirik di bagian ibadah, syirik di bagian itu tuh nggak ada tuh ya dalam pelajaran kita ya. Nah, syirik dalam ibadah itu gimana coba? Misalnya orang ziarah kubur. Ziarah kubur itu syiriknya di mana? Orang ke sana bukan nyembah, Ini loh, ya. itulah yang saya bingungkan sekarang ini Kun Anta. Gitu. Perasaan syirik itu yang setahu saya itu ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil, kan gitu kan? Nah, betul. Tapi kenapa kok ada syirik dalam ibadah lah, syirik dalam inilah, syirik dalam itulah, kok masuk ke Wahabi? Gitu loh. Itu yang kita bingungnya gitu loh. Itu sebetulnya kalau berbicara tentang syirik, ya bukan tentang syirik. Kalau dalam kitab itu bukan syirik pembahasannya, tentang kemurtad, ya. Jadi murtad itu ada 3 macam, ya. Ada murtad fi'lun, perbuatan, ada murtad qaulun, perkataan, ada murtad i'tikadun, secara keyakinan. Contohnya begini, kalau kita datang ke gereja, ini mohon maaf ya buat yang non Islam, kalau kita datang ke gereja, kemudian kita itu tidak beriktikad untuk ada misalnya si Yesus itu sebagai Tuhan, enggak, tapi kita datang ke sana untuk menyembah. Orang nyembah salib, kita buat gini ataupun bikin ginilah, contoh ya. Ini contoh nih, nanti dikira murtad pula saya ini. Kita bikin gini. Itu juga murtad secara perbuatan. Ataupun dalam perkataan, ya, bukan iktikad. Kita lagi duduk-duduk nih, ini Kun Anta lagi santai-santai ngerokok, kemudian saya ngomong, pasti ada Tuhan selain Allah. Nggak mungkin, manusia aja banyak, pasti Tuhan juga banyak. Itu syirik, murtad itu. Ataupun secara iktikad, tidak melakukan, tidak berbuat, tetapi berkeyakinan kita bahwasanya Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Contoh. Nah, itu juga murtad secara iktikad. Boleh nambahin sedikit host. Jadi gini, kalau syirik yang dilakukan Wahabi itu syirkun akbar, gitu. Syirkun akbar. Karena dia mengakui Allah itu punya daging, gitu loh. Itu syirkun akbar itu. Nah, seperti yang kedua, selanjutnya Wahabi. Bang Scott, Yuk. kata Wahabi kan ada hadisnya sahih gitu ya. Gimana? Kata Wahabi kan hadisnya ada sahih gitu loh. Gimana? Iya betul. Sahih bahkan muttafaqun alaih kan gitu. Tetapi tidak ada pun satu sahabat pun atau para a'immah kita, para salaf kita yang memahami itu daging. Dan tidak pernah ada tulisan daging gitu loh. Nggak pernah ada tulisan daging. Nah, gitu. Kalau dia menetapkan bahwasanya Allah mempunyai tangan. Tapi tangannya tidak seperti makhluk, gitu kan. Nah, dan pemahaman ini tidak pernah ada salaf kita yang memahami seperti itu. Para a'immah kita, para fuqaha kita itu tidak pernah memahami seperti itu. Itu. Oke. Itu syirik akbar itu. Oke. Sebelum misalnya mereka mengeyakkan gini ya, bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Ya, gini dulu Ustadz. Tangan itu dinisbahkan pada siapa dulu ini?
Tangan ini dinisbahkan kepada siapa? Kepada kepada makhluk. Makhluk. Kepada makhluk. Nah, di situ ketika kita sedang menyebut nama tangan aja, Allah memiliki tangan, ya. Belum mengatakan sebagaimana tangan makhluk, bukan di situ aja. Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan, berarti di sini sifat ataupun kongsi di antara makhluk dan Allah Ta'ala apa? Sama-sama memiliki tangan, walaupun tidak semisal. Yang intinya Allah memiliki tangan, makhluk juga memiliki tangan, maka gugurlah ayat laisa kamislihi syai'un. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un. Nah, kalau mengatakan Allah bertempat di atas aras, ya, tempat itu bagi siapa? Bagi makhluk, ya. Tempat itu bagi siapa? Bagi makhluk. Sebagaimana makhluk itu bertempat, lalu kita bilang Allah bertempat, berarti disama-sama punya tempat, walaupun tempatnya berbeda. Yang makhluk tempatnya di bumi, tetapi tempat Allah di atas aras. Yang intinya di situ Allah mempunyai tempat, makhluk mempunyai tempat. Maka gugurlah ayat laisa kamislihi syai'un. Rokok bermanfaat bagi yang Pagi host. pagi. Ini mau nanya host, tadi kan ngomong masalah ziarah di kubur. Kalau yang saya tahu orang ziarah di kubur itu nggak boleh host. Kenapa tuh nggak boleh? Karena orang ziarah di kubur itu yang nggak boleh tuh. Orang yang ziarah di kubur ya, pantesan nggak boleh. orang kalau ziarah itu jangan dikubur, bahaya itu, masuk ke UHP kita. Sama juga itu, Pak. Oh, Pak Pak Novi menyuruh orang sholat itu nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh ke masjid. Suruh orang sholat itu nggak boleh. Orang sholat kok disuruh, gimana itu, Pak? Iya. Masa kita nyuruh-nyuruh orang sholat ya? Orang lagi sholat ya biarin selesai dulu sholatnya. Habis itu baru kita suruh, ya. Jangan pula ditanya. Wudhu pakai keran juga nggak sah. Iya, wudhu itu pakai air. Kalau nggak tayamum, jangan pakai keran. Hancur muka kita. Wudhu itu pakai yang bisa-bisa aja. Jangan pakai keran pula. Nanti ambil keran 1 ember, dituang ke muka, meninggoy kita. Ya. Penjelasannya tentang apa nih ya? Tentang seputaran akidah Wahabiyah. Rokok itu haram. Iya, makanya rokok itu haram. Makanya kita bakar ya. Makanya apa Kun Anta? Wahabi kan sekarang kan udah punya jurus baru itu. Jadi ketika kita mengatakan kalau Allah itu tidak bertempat, ya mereka menuduh kita bahwa kita sedang mengkiaskan. Iya. Padahal kalau ditanya ya sama Wahabi itu, apa itu kias? Sebenarnya mereka pun nggak tahu. Karena mereka benci yang namanya kias, majas mereka benci gitu. Jadi ya bahasa mereka sangat kaku sekali gitu. Iya, tapi gini Bapak, ya seperti Bapak yang Edi tadi yang sudah turun. Nah, ketika dia mengatakan gini, Allah mengatakan sendiri dalam Al-Quran bahwasanya Allah di atas aras. Terus saya bilang, gimana dengan ayat yang mengatakan Allah berada di mana kita berada? Oh itu takwil, itu kekuasaannya, itu ilmunya. Lah di ayat yang ini diartikan secara zahir, di ayat yang lain takwil. Ya, itu. Orang merokok mati. Kalau mati kan ada korek bisa dihidupkan lagi. Misal gini, jangan deketin misalkan Pak Edi, dia penyang tangan tuh. Itu diartikan, oh itu maknanya dia itu pencuri gitu. Ini Bang ini maaf ya buat Ustadz yang di atas, yang sudah naik di atas, jangan tep-tep layar ya. Nanti aneh hajar nih kalau tep-tep layar di atas. Yang di atas tolong jangan tep-tep layar. Ya. Yang di atas tolong jangan tep-tep layar Bapak. Bapak N, Bapak Novi. Ada tamu, Bapak Novi Alia itu Kurniawan. bisa apa host? Ada tamu tuh. Ya.
Bentar, Bapak Novi Kurniawan, tolong jangan tetap layar di atas, nanti aneh turunin nih. Pak Novi itu harem itu. Assalamualaikum Ustadz Alia, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Tengku Kalkir. Ini mau tanya Ustaz. Eh, Jadi ini Ustaz, apa tuh? yang ayat Quran itu yang menerangkan tentang Allah ciptakan dunia ini dengan 6 hari ya. Ada ayat itu. Al-Quran karena yang menjelaskan tentang ciptakan dunia ini 6 hari. Bumi ini 6 hari. Ah, Allah wa khalaqal apa namanya? Wa khalaqallahu menciptakan oleh Allah Ta'ala akan langit dan bumi dalam jarak 7 hari gitu ya. Ya. Koreksi sedikit, Bos. Koreksi bukan hari sebenarnya, tapi masa. Jadi kalau Bukan suatu hari, menentukan tapi 6 hari. Masa. Masa. Bukan hari, tapi masa. Masa. Ini bagaimana penjelasannya Ustaz? Sedangkan Allah itu enggak ada masa kalau jadikan kun fayakun itu. Silakan Ustaz Iksot. Kalau menurut yang pernah saya ketahui begini, maksudnya di situ itu Allah Ta'ala secara ini sederhananya itu ada proses gitu. Jadi manusia itu agar memahami suatu proses gitu loh. Nah ini kadang-kadang kita sering terjebak antara hari dan masa. Nah mengenai masa di sisi Allah itu seperti apa itu kita serahkan kepada Allah gitu. Sebenarnya begitu, makanya kan di situ diksinya bukan hari, tetapi masa begitu. Silakan host, kalau lebih ini saya kurang. Gini maksudnya itu sebagai pelajaran buat manusia agar dalam suatu hal itu tidak gegabah. Sebagaimana Allah Ta'ala bisa menciptakan sesuatu itu kun fayakun. Jikalau Allah mengatakan kun, maka fayakun, maka jadilah. Akan tetapi dalam beberapa hal Allah itu kan Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai tadabbur, tentang kita mengambil pelajaran, ya kan? Itu untuk menunjukkan bahwasanya agar makhluk Allah itu tidak gegabah dalam melakukan sesuatu. Itu. Ya. Allah pakai fayakun bukan fakana. betul Ustaz. Ya. Ini Ustadz Zul dari mana Ustadz? Dari Aceh mana? Ini kami Aceh Utara nih. Oh Aceh Utara, Masya Allah ya. Saya kenal. Kalau suara orang Aceh itu kenal saya. Ustaz, Minta izin dulu turun, mau kerja dulu. Ya, siap Bang An, siap Bang An. Saya dari Aceh Jaya Bapak. Besok sambung lagi. Siap.